warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf karena sudah mengganggu aktivitas Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah bisa berkenan untuk datang ke sini menghadiri acara diskusi penyusunan visi dan praktek perubahan untuk tugas TKP Angkatan 11, yaitu saya dengan Pak Safi. Untuk selanjutnya pembukaan dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Penyusunan diskusi visi praktek perubahan dibuka. Kemudian saya minta pembukaan dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Muhammad Nasir. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat pengajar praktek CKP yang saya hormati, serta teman-teman guru SD Negeri Pakul Laut 3 yang saya hormati pula, serta para CKP yaitu Pak Safik dan Ibu Nita yang saya hormati. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan daya pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa bersilaturahim dalam rangka diskusi penyusunan visi dan praktek perubahan CKP Angkatan 11 yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Pak Safik dan Ibu Tan. Salawat serta salam senantiasa dipanjatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita selalu mendapat sahabatnya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kehadiran PT yang insya Allah akan memandu tentunya yang memberikan dukungan. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau kita semua tahu bahwa ternyata hukum visi atau perubahan itu kita perlu yang sangat ya. Dan mudah-mudahan kita bertambah ilmu nantinya ya, apa yang telah disampaikan oleh guru kami yaitu Mbak Nita akan sampai memberikan mengajak teman-temannya bahwa dulu bagian dulu pada daftar CGP ternyata ilmunya penting semua ya. Mudah-mudahan kita semua bisa betul-betul bagi orang ini supaya kan bagi semua sing mangan pada ompong akhirnya jadi selilit atau segala penyakit, karena mungkin ya kayak mohon maaf kayak Bu Umina yang sebentar lagi pensiun kalau ikut, walaupun sekarang kan boleh ya, kalau dulu di bawah 50 tapi sekarang tidak dibatasi ya. Berarti kayak Bu Umina misalkan sebentar lagi pensiun ikut CGP pada makan daging di sini Bu. Iya Pak. Iya akhirnya. Ya untuk harapan kami ini betul-betul nanti dimanfaatkan oleh Mas Safik dan Mbak Nita, dan nanti imbasnya kita semua dari guru-guru utamanya Pakul Laut 3 itu mendapat tularan ilmunya ya. Saya dari ini, dan untuk meningkat waktu karena ini waktunya juga sudah cukup lumayan siang, maka untuk acara ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara ini kami buka acara. Terima kasih. Sekian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan yang kedua adalah sambutan dari pengajar praktek
semuanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat Bapak Ibu semuanya, wabil khususan kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Muhammad SSBD dan Kepala Sekolah SD di Pakuan Lautiga dan Ketua CDP Angkatan 11 Bapak Safik Asaputra SPB dan Ibu Nita Setiarti SPB. Alhamdulillah di hari ini kita bisa berkumpul silaturahmi dalam rangka kegiatan pendampingan individu 2 tentang visi dan prakarsa program studi. Bapak Ibu, jadi nanti saya selaku pendamping CDP dan Bapak Rizali mungkin masih ada 4 kali pendampingan lagi, yang nanti mohon maaf kalau saya mendapatkan Bapak Ibu di sini, pertama Bapak Kepala Sekolah. Kemudian di hari ini PQ2 ini nanti sepenuhnya akan dibantu oleh CDP, karena CDP-nya ada 2, nanti akan ada kolaborasi antara Pak Safik dan Bunda. Pada tahap ini sebenarnya 2 CDP ini sudah masuk pada modul 1.4 tentang disiplin positif, dan jadwalnya hari ini nanti luar biasa. Setelah ini langsung masuk ke kolaborasi sesi presentasi, tugasnya tak malam dan jadi di 1.1 sudah dipelajari tentang filosofi kehidupan wawancara, kemudian di 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dan 1.3 yang dikuatkan di PQ ini tentang visi dan prakarsa program. Jadi sebenarnya 2 CDP ini sudah punya visi dan prakarsa perubahan mandiri. Namun di PQ ini beliau akan memandu untuk menyusun visi dan prakarsa perubahan sekolah. Pada kegiatan ini nanti akan diawali dengan pembacaan puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia, buah karya Insinyur Soekarno sebagai presiden pertama. Nanti akan disampaikan Ibu Nita, Bapak Safik yang di sini. Kemudian nanti dilanjutkan merumuskan kalimat pembukaan, ada 6 kalimat yang nanti mengacu ke pembentukan visinya, nanti akan disimpulkan bersama. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi dan diskusi inisiatif perubahan prakarsa yang mengacu pada visi. Bapak Ibu, proses ini adalah proses belajar CDP. Jadi tidak ada unsur mengkritisi ataupun merubah visi yang ada di sekolah, tapi proses belajar CDP. Sekiranya nanti memang dibutuhkan tindak lanjut, maka bisa ditindaklanjuti di luar kegiatan pendampingan. Harapannya visi di sekolah dan visi yang nanti didiskusikan ini adalah tentang penyelarasan visi yang ada di sekolah. Harapannya akan menjadi berbeda dengan visi sekolah lain dan lebih berpihak kepadanya. Mungkin seperti itu dari saya. Untuk waktu sepenuhnya kami serahkan kepada 2 CDP untuk menunggu diskusi sampai selesai, sampai pada kesimpulan. Waktu untuk diskusi saya silakan kepada Ibu Nita dan Pak Safik. Izin untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk saya sendiri nanti saya di sesi bagian refleksi dan penutup. Tapi alangkah lebih baiknya kalau nggak kenal maka tak sayang. Kenalkan, nama saya Agus Rizali. Saya asli Margasari juga. Cuman saya jarang ke Margasari kota, maksudnya di Pakulau, di Karangjati atau di Perhubung dan sebagainya. Saya bertugas di SMK N1 Selawi
Jadi saya tuh seringnya itu Margasari Karangdewa terus langsung ke Selawijan ke daerah sini kayak gitu. Begitu kedua. Itu saja Bapak Ibu untuk perkenalannya dengan kegiatan ini, semoga bermanfaat bagi semuanya. Semoga bisa dilanjutkan. Acara diskusi penyusunan visi dan prakarsa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bangkulo 3, Bapak Muhammad Nasir. Yang kami hormati Bapak PP, Bapak Fajar Syahdur Ramadan dengan Bapak Ahmad Ghazali. Yang kami hormati pula rekan Dewan Guru dari SD Negeri Bangkulo 3 yang menyempatkan diri untuk acara diskusi penyusunan visi dan prakarsa perubahan dari CGP Angkatan 11. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita berkumpul di acara ini. Yang kedua, tidak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhir nanti. Next one, ya. Bapak Ibu, ini sebelumnya perkenalkan dulu. Ini yang pertama Ibu Winarni SPD sebagai fasilitator saya. Yang kedua Bapak Fajar Syahdur Ramadan. Yang di bawah itu Bapak Heru Setiawan fasilitator, Ibu Nita Sugiyarti dan Muhammad Ghazali sebagai pengajar praktek. Untuk agenda tadi yang pertama adalah pembukaan yang sudah dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah. Terus yang kedua tujuan diskusi. Yang ketiga merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah. Yang keempat mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah, dan yang terakhir penutup. Next. Tujuan diskusi. Melalui diskusi, peserta menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan berpihak pada murid. Melalui diskusi, peserta menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Melalui diskusi, peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri mulai dari segala sisinya dengan tepat. Next. Ini nanti ada puisi dari karya Insinyur Soekarno. Mohon maaf barangkali suaranya kurang bagus. Next. Aku melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai liat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang ku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan tambur
bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf barangkali suaranya mengganggu. Ini apa? Coba Bapak Ibu tadi mendengarkan itu puisi dari Bapak Presiden kita yang pertama. Barangkali ada yang mau menceritakan makna dari puisi tersebut. Bu Diah, monggo. Atau Bu Jadi. Atau Bu Mina, silakan. Terima kasih waktunya. Visinya cukup mendekatkan juga. Kalau saya memaknai dari visi tersebut bahwa kita melihat sekeliling kita, melihat gunung, melihat keadaan dan situasi yang ada di seluruh Indonesia, walaupun berbeda-beda. Dari mulai tadi ada Batak, nyanyian, dan juga ada pantun dari Jawa. Semuanya itu yang terlintas di benak kita adalah kemajuan untuk Indonesia. Itu menurut saya. Dari interpretasi puisi yang tadi dibawakan oleh Pak Sakit, kurang lebih atau ada salah tidaknya, monggo dibetulkan. Betul, menurut saya dari pandangan, dari sisi saya memandang bahwa saya memaknai puisi tersebut adalah kita melihat secara utuh, bukan dari sisi daerah per daerah, tetapi secara utuh kemajuan yang ingin kita gaungkan itu ya dari seluruh Indonesia. Gitu. Terima kasih Bu Diah. Ada lagi yang mau menambahkan, Bu Mina, monggo. Coba, ya, itu tadi puisi dari visi presiden kita. Ya. Intinya itu kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam. Dan apapun bentuknya, visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati dan kolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas. Dan itu bisa dilaksanakan di sekolah. Next, Melita. Bapak Ibu, coba nanti ini ada sedikit video ya. Mungkin waktu kecil sering melihat kartun dan lain-lain ya. Sekarang karena TV-nya sudah digital, banyak TV yang mati ya. Ada tontonan. Ini sedikit ada video, nanti coba Bapak Ibu guru dicermati dan
Bapak Ibu, ya itu video dari seorang namanya Bernard ya. Bernard itu pengen ke puncak ya, cuma jalannya terjal berbagai macam, ada yang menggunakan palu dan lain-lain. Coba Bapak Ibu ada yang tahu nggak makna dari video tersebut? Jadi silakan mau. Saya betul-betul melihat video Bernard tadi, yang saya lihat yaitu jika kita mempunyai keinginan, apalagi keinginan yang lebih tinggi, itu kan untuk menaiki gunung es tadi, itu harus berusaha lebih keras lagi, entah bagaimana caranya. Yang jelas dengan daya, upaya ataupun keahlian yang kita punya untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Intinya harus berusaha lebih keras lagi untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Itulah. Sebelumnya, tapi saya ini bukan seorang, ini gambarnya beruang ya. Seekor ya. Namanya Bernard. Seekor beruang tadi yang pertama ya, derajat 3 itu berarti kita itu ketika akan melakukan sesuatu harus menetapkan tujuannya tadi. Mungkin kalau beruang itu mencapai puncak, kemudian sebelum kita melaksanakan apa yang akan kita tuju tersebut, sebaiknya kita menyiapkan segala sesuatunya dengan baik ya, merencanakan segala sesuatunya dengan baik, termasuk juga hambatan-hambatan apa yang kira-kira akan kita temukan di tengah jalan itu. Jadi intinya yang pertama, kita tetapkan tujuan dulu, kita tetapkan bagaimana cara mencapai tujuan itu, dan dengan apa saja kita mencapai tujuan itu, dan hambatan kira-kira itu hambatan apa saja yang akan kita hadapi nanti, dan bagaimana solusinya apabila kita menghadapi hambatan-hambatan tersebut. Itu mungkin ya. Jadi dok, ya terima kasih. Saya cuma mau menambahkan sama
Bu Yati sama Bu Ana memang bagus sekali. Cuma yang saya garis bawahi, titik terakhir itu sudah selesai, tapi jatuh. Nah itu pepatah bilang itu ibarat kayak padi, semakin mengunik semakin bagus, aja sombong, intinya seperti itu. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu, itu dari video Bernard tersebut itu sama juga dalam pembuatan visi ya. Jadi kita sebelum mau ke puncak kan punya visi atau sebelum punya visi kita punya mimpi atau keinginan ya. Yang pertama mimpi dulu ya. Pan manjat apa ora ya. Itu yang pertama itu punya mimpi dulu. Yang kedua itu menyiapkan peralatan yang lain, ada palu dan lain-lain. Itu belum kita belum melihat kemampuan kita, tapi kita menyiapkan palu dan lain-lain dulu. Sebetulnya itu Bernard punya kemampuan itu dari kukunya ya. Padahal tidak menggunakan palu aja bisa ya, menggunakan kekuatan dari tubuh sendiri itu bisa ya. Jadi tanpa menggunakan alat Bernard itu bisa naik, cuma harus diimbangi dengan itu yang Bu Ana bilang, kita harus merencanakan, melihat ada halangan-halangan atau tidak. Selanjutnya Manita. Nah, tujuan pada diskusi hari ini ya, kita akan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid yang akan datang ya. Next Monica. Nah itu visi. Bapak Ibu dulu waktu kecil pasti punya cita-cita, walaupun di tengah jalan cita-citanya berubah. Bu Rodia cita-citanya apa Bu Rodia? Next Monica. Cita-citanya apa Bu Rodia? Cita-cita saya karena masih lupa ya, ada hubungannya di Indonesia perbankan. Tadinya saya mau masuknya ke perbankan, tetapi ternyata di perjalanannya ternyata lupa. Bu Jenny cita-citanya apa Bu Jenny? dulu pengen jadi sekretaris, bisa jalan ke luar negeri, ternyata susah mendapatkan itu. Iya. Ya banyak sekali cita-cita dari kita semua ya. Itu ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi sekretaris, ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi masinis dan lain-lain ya. Itu berawal dari mimpi kita, walaupun di tengah jalan impian kita berubah ya. Next, Bu Rita. Nah di sini nanti kita akan merumuskan kalimat terumpang dengan melihat visi sekolah. Di situ ada 6 visi ya. Yang pertama kita memimpikan murid-murid yang bagaimana ya. Bu Jenny memimpikan murid-murid yang bagaimana. Yang kedua kita percaya bahwa murid adalah ya, murid kita mau dijadikan apa. Ketika di sekolah kita mengutamakan apa. Aku mana ya Pak? Masa nama? Ya langsung. Masa nama? Soalnya kembali itu nama. Ini kan ada bagian jangan tapi iya. Yang terakhir kita dari warga di sekolah ini paham bahwa warga sekolah harus bagaimana. Next Manila. Ya, ini yang pertama dulu. Kita memberikan murid-murid yang bagaimana ya. Nanti Bapak Ibu coba tuliskan mimpi Bapak Ibu guru terhadap muridnya itu apa. Dikasih nama di bawahnya. Mimpikan murid yang titik-titik, terus bawahnya paling bawah dikasih nama. Misal Bu Jenny atau Bu Mina. Barangkali nggak mau sombong gitu Pak. Itu bahasa Apa ditulis nama. Apa ditulis nama biar gampang. Nanti yang sudah silakan langsung
tempelkan di sini ya, yang sudah tempelkan urut ke bawah. Yang pertama kita memberikan murid yang Orang nurunnya maju nggak jadi. Cita saya dulu itu inginnya jadi direktur, mas. Sekretarisnya di sini. Tapi kenapa Pak nggak kesampe? Ya, tapi alhamdulillah kesampaian saya jadi bosnya di sini, tapi saya ini bukan sekretaris. Bener. Karena yang bisa disekretaris jadi bos. Mau dilanjut aja Pak ya? Coba Bu Jenny dibacakan dulu. Nih ya, jadi kita memberikan murid-murid yang ada yang berakhlak, terus Bu menjawab berakhlak mulia dan cerdas. Bu Ana menjawab kita memberikan siswa yang cerdas, berkarakter, sesuai nilai-nilai Pancasila. Bu Rodia menjawab berkarakter baik, memiliki kejujuran dan tanggung jawab. Bu Jenny memberikan murid-murid yang berkarakter dan berakhlak baik. Terima kasih. Untuk yang kedua, next Manila. Ya, yang kedua dari kalimat perumpamaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah Bapak Ibu guru pengennya apa atau murid itu percaya bagaimana? Nanti Bu Jenny yang membacakan yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah Gimana sih nih? Berbeda kemampuan, berbeda kecerdasan, berbeda keinginan.
langsung. Untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah dari Bu Rodia menjawab individu dengan berbagai kemampuan yang beragam. Bisa dijelaskan Bu Rodia? Coba bisa dijelaskan individu dengan berbagai kemampuan yang beragam. Kemampuan anak itu kan macam-macam. Ada yang dia bisa di pengetahuan, ada yang lebih ke kinestetiknya atau otaknya. Terus ada juga yang berminat kayak otak kanan dan otak kiri kita ya. Ada yang dominannya ke otak kiri, ada yang dominan otak kanan itu keberagaman. Dan tidak bisa setiap anak itu diharapkan menjadi seseorang yang sama, pasti memiliki perbedaan. Ya, terima kasih Bu Dia. Berarti ya setiap anak mempunyai kemampuan sendiri-sendiri ya. Berarti tidak bisa disamakan antara si A atau dengan si B ya. Yang kedua itu tadi itu tadi saya Bu Rodi ini buana ya. Panasil ya. Individu yang unik memiliki bakat. Yang ketiga cita-cita yang berbeda. Kebuanan kita percaya bahwa murid adalah kemampuan berkembang sesuai potensi yang dimilikinya. Unik dan sesuai potensi yang dimilikinya. Bu Mina juga individu yang punya potensi dan bakat ya. Untuk yang ketiga wanita next, yang ketiga ya itu di sekolah kita mengutamakan pengen kita sekolah yang bagaimana? Ya, terima kasih untuk jawabannya. Dari di sekolah kita mengutamakan, dari Bapak Nasir menyampaikan pengen sekolah yang nyaman dalam belajar dan bebas dari pembulian. Yang kedua, bakat, minat dan kebutuhan siswa yang menjunjung bakat minat tersebut. Terus di sekolah kita mengutamakan siswa yang berkarakter baik. Pak Slamet menuliskan pembelajaran berpihak pada siswa yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut. Misalnya tertarik yang ini di sekolah kita mengutamakan memiliki siswa yang berkarakter baik. Punya Bu Ana barangkali bisa dijelaskan. Maka yang utama harus dikembangkan adalah karakter siswa, terutama karakter yang baik, yang berakhlakul karimah, yang sesuai dengan yang di Pancasila yang kita mau itu seperti itu. Karena apa? Karena kalau anak itu berkarakter baik, maka semua apa yang kita inginkan di sekolah, apapun itu, misalnya dengan menimba ilmu, belajar dengan baik,
tidak melakukan perundungan, itu akan langsung tercover oleh karakter yang baik. Jadi anak tidak akan melakukan itu kalau punya karakter yang baik. Pasti dia akan niat sekali, rajin belajar dalam mencari ilmu, kemudian tidak melakukan perundungan kepada teman, tapi sayang kepada teman. Ya contohnya itulah ya dua itu. Itu kira-kira. Terima kasih jawaban dari Bu Ana ya. Itu yang dari karakter baik juga. Kalau saya lihat masih berhubungan dengan pembiasaan-pembiasaan di sekolah ya. Karena kebanyakan siswa dalam pembiasaan itu apa ya, ibaratnya kalau nggak disuruh guru itu nggak melaksanakan, cuma berarti takut dengan acara pembiasaan tersebut dan belum punya keinginan atau kesadaran sendiri untuk bergerak dari itu. Next, Monica, untuk kalimat terumpang yang keempat. Saya melanjutkan kalimat terumpang yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa monggo Bapak. Murid di sekolah itu sadar bahwa apa yang ingin kita sadarkan pada dari segi muridnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa harapan kita terhadap murid sadar akan apa? Iya, seperti itu. Harapan guru terhadap muridnya ingin seperti apa? Dari kan biasanya kan kita mau merumuskan di situ. Nah, dari kalimat terumpang seperti ini, harapan kita, keinginan kita yang bisa kita terapkan kepada siswa kita seperti apa? Harapan kita murid di sekolah kita sadar betul bahwa si siswa itu harus dari mana, seperti apa, agar itu peraturannya. Ya dari di sekolah kan ada peraturan, ada. Nah, Dia lebih ke peraturan sekolah. Peraturan yang dijalankan di sekolah itu. Intinya kesadaran siswa itu sendiri kan. iya. Untuk mencapai cita-citanya, pinter, kenapa sadar atau yang apa ya. Kayak kita jadi guru lah, kita sadar bahwa kita sebagai guru bagaimana harapannya siswa. Nah ini harapan Ya artinya guru harapan kepada dari siswa. harapan guru terhadap bahwa siswa itu sadar bahwa bahwa ada kita yang cerdas, misalnya ya. tugas dan tanggung jawab atau keinginannya, konsekuensi dengan keinginannya, konsekuensi dengan impiannya.
kita perlu belajar dengan sungguh-sungguh. Dari Pak Nasir. Oh, Pak Nasir. Ini Pak Camat mengubah perilakunya menjadi baik. Jawaban dari Bu Rodia, peraturan yang ada di sekolah bertujuan membantu karakter baik, harus ada kemauan untuk menaatinya. Jawaban dari Ibu Ana, muncul kesadaran diri dari siswa sendiri untuk belajar dan berperilaku positif sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku. Itulah adalah salah satu beberapa dari tujuan harapan kita sebagai seorang guru yang bisa dicapai oleh murid, bahwa mereka itu sadar bahwa tujuan mereka adalah belajar, terus belajar untuk menggapai semua impian dan harapan dalam terwujudnya perilaku yang lebih baik lagi di sekolah. Next, Pak Safi. Untuk kalimat rumpang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Yakin bahwa kita meyakini apa kepada siswa-siswa kita. Kedepannya siswa bagaimana? Iya. Bukan keluarga sekolah. Kita kan keluarga sekolah. Ingin dan meyakini siswa itu seperti apa, untuk apa. Jadi antara rumpun 1, 2, 3, 4 dan 5 itu berkesinambungan. Jawaban Jawaban dari Pak Salma, bekerja sama dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada siswa. Jawaban dari Pak Bu Rodia, kemajuan sekolah harus ada kerjasama yang baik antar berbagai pihak yang terlibat. Saya tertarik dengan jawaban Bu Ana. Yakin untuk melakukan kegiatan positif dengan cara membimbing murid agar mencapai tujuan yang diharapkan. Kegiatan positif apakah ya Bu, agar tujuan dari yang diharapkan oleh Bu Ana itu tercapai? Monggo Ibu, saya minta pendapatnya. Membimbing, pastilah kita sebagai guru itu tugas kita adalah membimbing arah yang positif ya, dengan cara kebiasaan. Misalnya seperti yang setelah kita kan ada tadarus untuk hafalan Quran, kebiasaan kata-kata ajaib, tolong, terima kasih, maaf,
Terus apa lagi satunya? Terima kasih, maaf. Salam, sapa itulah. Itu kebiasaan itu. Dan karakter-karakter lain yang intinya positif. Kemudian untuk pengetahuan juga kita membimbing siswa di kelas itu dengan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Nah, artinya kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan kelas itu tidak hanya satu metode, tapi kita sesuaikan dengan potensi yang yang kemampuan siswa. Tidak harus kita metode yang macam-macam, enggak sih, cuma mungkin ada beberapa hal yang kita bedakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi intinya ya dua itu, ilmu pengetahuan dan karakter. Itu bisa. Iya, terima kasih Bu Ana atas jawabannya. Jawaban yang selanjutnya itu dari Bapak Kepala Sekolah, bekerja sama dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada anak, mewujudkan dan membantu anak untuk menggapai, mengembangkan bakatnya. Bapak, monggo bisa dijelaskan Pak, bekerja sama dalam mewujudkan, bekerja samanya seperti apa Bapak? Mohon. Ya, jadi dalam sebuah komunitas belajar macam ini, kita itu perlu adanya kerjasama untuk membantu ya, apa yang sudah kita nggak mungkin bisa dalam bahasa CGP itu berkolaborasi. CGP kan berkolaborasi ya, semacam ini misalnya ada anak Bu di kelas saya misalnya, itu ada anak yang belum bisa baca. Misalnya kelas saya padahal sudah kelas 3, kok belum bisa baca. Bagaimana ya supaya anak itu bisa baca? Mungkin pengalaman dari guru yang lain itu ya, itu gini loh, waktu saya mengajar itu ada anak yang begini, saya terapkan yang semacam ini. Nah itu kan kolaborasi, berarti saling memberikan masukan, dan itu secara otomatis kita membantu siswa ya di dalam mengembangkan bakatnya. Ya, contoh di kelas 3 misalkan, itu ada anak yang punya bakat menyanyi, istilah suaranya bagus ya, secara potensi setelah diadakan tes diagnostik gitu ya, di kurikulum Merdeka sekarang kan untuk pelajaran kesenian siswa boleh memilih dari salah satu cabang kesenian itu, dan SD tidak boleh untuk memaksakan. Kita kan hanya boleh menyediakan, semua ada 3 ya, yaitu seni suara musik, kemudian seni rupa, dan seni tari. Nah, di dalam satu kelas itu ada beberapa anak yang punya bakat musik dan suaranya bagus, tapi gurunya suaranya serak, bahkan baca not saja nggak bisa itu, nah fales. Nah itu juga kan perlu berkolaborasi dengan guru yang lain nanti. Misalnya dari guru kelas 3 tadi, Bu, kalau nanti tari saya, karena saya jago tari, itu kan bisa nanti bertukar dalam pelajaran itu untuk nah itu kita juga dengan kolaborasi kita perlu, kita bisa untuk meningkatkan apa yang tadi kita cita-citakan itu. Dan insya Allah itu bisa, intinya apa? Titik kolaborasi, bekerja sama, tidak ada yang paling hebat. Ya, untuk mencapai itu visi itu ya intinya kerjasama. Dalam bahasa CGPP berkolaborasi baik dalam internal sekolah maupun dengan eksternal. Ya, itu bisa. Mumpung anak PP-nya itu ya, sementara itu duduk, lainnya nanti. Terima kasih Pak atas jawabannya. Kemudian lanjut kalimat tumpang yang ke-6.
Kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa kita paham bahwa tugas, tujuan, tanggung jawab kita terhadap anak-anak bagaimana. Anak seperti apa? Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini Bapak jadi kalau sudah terang iya CKP selanjutnya ini ada Bu Rodia, ada Bu Jenny, ada panggilan, ada Bu Ana. Ya, jawaban dari Ibu Jenny, setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Yang satu lain saling melengkapi. Jawaban dari Bu Rodia, Pak Samad, untuk memaksimalkan potensi agar bisa menjadi manusia yang cerdas, berbudi luhur dan bermanfaat. Jawaban dari Bu Rodia, mencapai tujuan bersama dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama yang baik. Dari jawaban Bu Ana, anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing sehingga sekolah perlu mewadahi bakat dan kemampuan tersebut agar bisa berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Ini adalah beberapa kalimat tumpang harapan kita terhadap siswa-siswa kita agar apa yang mereka cita-citakan, agar apa yang mereka impikan bisa tercapai dengan baik. Dan kita sebagai warga sekolah, sebagai guru, sebagai orang tua di sekolah harus membimbing, mengarahkan, menuntun anak didik kita agar mereka siap mencapai pembelajaran dan bisa terus berkarya di kehidupan nyata. Lanjut Pak Safik. Dari kesimpulan dari semua kalimat rumpang ini adalah kita sebagai warga sekolah memimpikan, mendambakan seorang murid yang berkarakter, yang berbudi pekerti luhur, yang memiliki impian dan cita-cita, cerdas, berkarakter, berakhlak mulia sesuai dengan tuntutan, sebagai dengan tuntutan Ki Hajar Dewantara ya Pak. Jadi intinya kita hanya sebagai guru hanya mewadahi, memfasilitasi agar apa yang anak didik kita harapkan, anak didik kita inginkan bisa kita wujudkan dengan kemampuan dan dengan kemampuan kita sebagai seorang guru, menuntun mereka agar mereka bisa mengembangkan bakat, minat di kancah di kehidupan nyata. Terima kasih. Untuk visi sekolah akan dilakukan oleh Bapak Safik Asaputra. Terima kasih. Bapak Ibu ya, tadi sudah
membuat kalimat tumpang ya, yang sudah dievaluasi, yang sudah dievaluasi oleh Bu Rita. Ada yang berkarakter, berakhlak mulia, inovatif, cerdas, mandiri ya. Next, Bu Rita. Nah, di sini ini adalah visi dari SD Negeri 43 saat ini ya. Terwujudnya pembelajar sepanjang hayat yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter, inovatif dan berprestasi. Di sini juga sudah ada semua yang Bapak Ibu inginkan, yang Bapak Ibu tuliskan di kalimat tumpang tadi ya. Dari mulai pembelajaran sepanjang hayat, beriman, bertakwa, berakhlak ya, dan berprestasi. Next, lanjutkan. Nah, ini untuk analisa ya. Yang pertama adalah apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Gimana Bapak Ibu? Sudah selaras apa belum? Yang tadi dituliskan visinya. Untuk kalimat yang berkarakter itu juga ada anak-anak. Apakah itu sama atau berbeda? Visinya berbeda. Nah ini yang sini kan terwujudnya pembelajar sepanjang hayat yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter, inovatif dan berprestasi. Apakah ada yang mau ditambahkan atau itu kan berarti semua itu sudah masuk dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Yes, berdiri sendiri berarti berakhlak mulia kan berarti kalau karakter kan berarti mengenai kayak kayak seseorang kan beda-beda. Kalau akhlak mulia berarti pembiasaan-pembiasaan yang lebih ke agama. Dari budaya positif tadi ya Bu. Next Mbak. Nah ini yang dari analisa tersebut dari visi SD itu berarti sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid atau belum? Sudah. Terus yang kedua adalah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita. Jika ingin ditambahkan apa? Yang tadi visinya mana? Kalau sudah masuk semua berarti kita lanjut. Terwujudnya pembelajar sepanjang hayat yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter, inovatif dan berprestasi. Itu nggak ada yang itu, nggak ada yang mau menambahkan yang berteknologi atau iya. Iya. Yang paling lima itu sudah masuk semua berarti Bu, yang beriman, bertakwa, berkarakter dan berprestasi. Cuma menurut saya yang belum itu yang berteknologinya belum ada. Kita kan pengennya oh sudah. Oh iya. Berarti sudah masuk semua Ibu ya? Ya berarti visi dari SD 43 sekarang yang kita inginkan yang sesuai dengan kalimat tumpang tadi itu berarti sudah masuk dalam kalimat tumpang yang tadi yang P5 itu ya. Next Mbak Bunda. Sudah ya? Sudah. Kesepakatannya berarti yang visi tadi tidak diganti, masih berlanjut. Next. Nah ini
sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan ya. Itu contohnya guru inovatif, guru terus ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Terus orang tua yang mendampingi anak belajar, berarti yang tidak hanya di kita guru yang mengajar di rumah, orang tua juga tetap mendampingi. Terus murid yang disiplin, sopan terhadap guru, sesuai yang tadi Bu Ana inginkan ya, berarti muridnya pengen yang punya adab yang baik, sopan. Next, Bu Nita. Kita foto ya. Next. Nah ini selanjutnya nanti dari S-Breaking sampai dengan prakarsa perubahan. Cuma prakarsa perubahannya hanya contoh karena sudah dibuatkan. Jadi nanti kita membuat visinya itu ada prosesnya yang dari tadi kalimat tumpang, terus menggunakan prakarsa perubahan. Bunita barangkali ini S-Breakingnya dari Bunita sampai dengan prakarsa perubahan. Minta waktunya Bapak Ibu untuk kita S-Breaking dulu. Ya, Bu Jenny coba mencontohkan. Biasanya yang coba S-Breaking itu guru kelas 1 ya. Ya, siap Pak. Mulai murid dan murid. Nah, dari penyusunan prakarsa perubahan ini menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Apa sih pendekatan paradigma inquiry? Itu adalah menggali potensi setiap anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi paradigma ini bisa menjadi salah satu atau metode dalam mencapai visi yang sesuai dengan visi Ki Hajar Dewantara. Nah, pendekatan inquiry apresiatif ini merupakan strategi dari perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan atau EI, merupakan solusi strategi perubahan yang tidak memiliki oleh pendekatan lainnya. Jadi intinya pendekatan ini tuh tidak dimiliki oleh pendekatan lainnya. EI mengatakan inquiry apresiatif Bapak.
Jadi mengaktualisasikan potensi masing-masing individu dalam kelompok, kemudian menjadi kekuatan yang luar biasa dalam melakukan perubahan. Intinya seperti itu. Next, Pak Sati. Nah, dalam menyusun itu Pak, visi. Nah, kita perlu prakarsa perubahan yang kita sebut dengan BEGJE. Definisi BEGJE itu adalah langkah-langkah yang mengikuti pendekatan dari Indo apresiatif tadi. Nah, akronim dari BEGJE itu adalah B, buat pertanyaan. Kemudian yang A-nya itu ambil pelajaran, yang G gali mimpi, yang J jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Contoh. Next. Nah, visi guru penggerak terwujudnya peserta didik merdeka belajar sehat jasmani, religius, dan berwawasan global. Itu punyanya Pak Safi. Terwujudnya peserta didik merdeka belajar sehat jasmani, religius, dan berwawasan global. Itu kurang huruf. Mewujudkan, ini visi saya. Visi guru penggerak mewujudkan peserta didik yang religius, berkarakter, bernalar kritis, kreatif, dan berwawasan kebinekaan. Ini adalah visi yang saya intinya bernalar kritis, kreatif, dan berkebinekaan. Lanjut Pak Safi. Nah, kalimat prakarsa perubahan adalah meningkatkan kreativitas siswa melalui pembelajaran yang menyenangkan. Jadi dari visi Pak Safi dan visi saya itu menggunakan kalimat prakarsa perubahannya ini, meningkatkan kreativitas siswa melalui pembelajaran yang menyenangkan. Next Pak Safi. Next. Nah, dalam menyusun visi Ibu Bapak, apakah kita sudah melakukan prakarsa perubahan yang diharapkan, atau hanya sekedar visi, sekedar muncul, tidak dicermati, tidak dirasakan, tidak dikomunikasikan, itu hanya sekedar ungkapan atau slogan atau moto dari sekolah. Ternyata di sini dalam menentukan visi itu kita harus menggunakan prakarsa BEGJE, prakarsa perubahan, meningkatkan kreativitas siswa melalui pembelajaran yang menyenangkan. Ini adalah prakarsa yang kami buat Bapak Ibu. Tapi nanti di sini ini hanya contoh. Kedepannya, iya. B, buat pertanyaan utama. Pertanyaan utamanya apa yang kita lakukan untuk membuat pembelajaran kreatif dan menyenangkan. Dan tindakan atau penyelidikan yang bisa kita lakukan apa? Melakukan survei kepada siswa tentang pembelajaran yang kreatif itu yang bagaimana, yang menyemangati menurut siswa itu pembelajaran yang bagaimana. Kemudian menggali informasi mengenai kreativitas yang menyenangkan setiap siswa melalui unjuk kerja. Unjuk kerjanya apa? Apa yang kita lakukan dalam membuat visi, misi sekolah. Lanjut Pak Safi. A, ambil pelajaran. Pertanyaannya, apa pengalaman kreatif dan menyenangkan yang pernah dialami siswa? Apakah kita tahu pengalaman kreatif apa yang menyenangkan yang pernah dialami oleh siswa kita? Oh iya, kita beritahu. Sudah tadi disampaikan oleh tadi Bu Nita ya, bahwa inti daripada ini ya jangan hanya slogan, itu harapan full, harapan kami. Biasanya di sini seperti saya bisa ngomong mas tapi melakukan ya, itu ya. Mudah-mudahan dengan adanya CGP ini ya, belajar ini kita bersama-sama, kita juga mendapatkan imbasnya, dan para CGP juga dengan merefleksi diri, tahu sebetulnya selama ini saya begitu ya, setelah ini tahu. Nah, mudah-mudahan itu ya bisa dilaksanakan
Makanya kami di sini sudah bolak-balik sering, walaupun ruangan kita kan banyak untuk istirahat selain untuk mengajar di kelas. Itu ya, kalau istirahat kita ayo kumpul di kantor, jangan misah-misah, ada yang di ruang perpus, ada yang di WC, ada yang di mana ya. Ayo kita kumpul jadi satu. Tujuannya apa? Ya ini. Iya, saya untuk membicarakan ini. Istilah apa sih kegiatan yang supaya misi kita, visi kita itu bisa tercapai ya. Tapi ya itu kadang-kadang ego individual itu ya lebih tinggi. Padahal walaupun kita bincang-bincang santai, itu kadang kita masuk ke situ. Ya, kami kadang akan merubah strategi. Apa tak berubah? Baik ya, orang gelap kumpul, misalnya ya anak sini kan, anak sini kan ya. Ada yang tidak bisa kumpul. Apa strateginya tak berubah? Setiap hari kami undang rapat ya, supaya bisa. Tapi kalau undang rapat kan seolah layaknya terkekang ya. Nah ya, jadi istilah orang Jati itu BBS ya mas, bincang-bincang santai ya, tapi iya masuk gitu. Ini kan ada radionya, bincang-bincang santai itu mas Fajar punya radionya ya mas. Ada ya mas? Oh iya itu, iya itu apa ya? Jadi untuk mencapai itu ya itu kita harus selalu berkoordinasi dan bekerja sama. Apa jadi nggak jalan sendiri-sendiri. Saya ingin kelasnya bagus, ini terus bagus itu inisiatifnya, tapi caranya yang salah. Begitu ada yang istilah tanya kelabakan ya. Apalagi sekarang zamannya adalah sudah zaman luar biasa keterbukaan ya. Mas Fajar tahu sendiri kalau masalah uang ya mas di luar biasa itu kan sebenarnya karena persepsi masyarakat kita masih salah, ngertinya sekolah itu gratis, padahal pembiayaan sekolah itu satu ditanggung pemerintah dan yang kedua adalah orang tua dan masyarakat. Itu ada. Makanya adanya bos itu bukan biaya operasi sekolah loh, tapi bantuan. Berarti kalau ada bantuannya berarti sudah ada modal. Modal dari mana? Ya dari sekolah itu sendiri. Sekolah punyanya adalah orang tua dan masyarakat. Hanya karena korban politik yang ingin jadi bupati, kalau saya jadi bupati sekolah gratis, ini gratis, masyarakat menuntut itu aslinya ya itu. Nah maka segala sesuatu yang berkaitan dengan itu kita bisa bicarakan bersama-sama supaya tidak timbul terjadi permasalahan termasuk dengan orang tua. Mau kepentingan di sini kan warga sekolah dengan masyarakat dan orang tua. Tanpa kerjasama dengan orang tua, visi yang kita gagas nggak bakal tercapai. Contoh SD-nya Mas Fajar ya, dulu mau piknik ke Bandung, wah ribut sekabupaten mas. Orang mau ribut sekecamatan, ya ribut sekabupaten hanya gara-gara satu orang itu kirim surat ke dinas. Mati. Itu kebetulan mungkin keponakannya sekolah ning kono, orang duit bayar. Kemudian orang melu isi, melu pribadi adalah dewa, ini dan insya Allah tebakannya orang preset ya, bocahnya bocah orang preset. Ya betul. Iya, provokatornya ya biasa mas itu keluarga itu memang semacam itu. Jadi kami sedikit tahu latar belakang dari keluarga
Itu makanya begitu dok positif. Mana ini tenang bau sama bapak. Makanya untuk terus apa itu timbul dari surat dari dinas luar biasa. Menurut saya itu sangat bijak. Hanya apa tetap dilaksanakan dengan catatan seizin orang tua. Kalau itu dilarang, yang kalau sekolah itu senang, saya itu senang. Orang selalu ibaratnya objek wisata orang Mayu, bis orang Mayu, ya beruntung dagang sepi. Tapi untungnya hebat itu Patinya membuat suratnya termasuk bijak sekali sehingga sekarang untuk outing class ya istilahnya di SMA outing class ya? Namanya itu kunjungan industri itu karena apa tidak SMK sih ya? Iya. Kalau Pak Sapin outing kelas, pembelajaran di luar kelas karena outing kelas. Terus kami juga sebenarnya rencana punya, tapi belum dilaksanakan ya Bu Ara ya, untuk mengunjungi itu nenek moyangnya. Iya itu oh sebenarnya nenek moyangnya ya. Itu jadi kata kuncinya adalah harus ada kolaborasi antara apa ya, warga sekolah, masyarakat, dan semua stakeholder yang berkepentingan. Itu saja, Pak. Terima kasih Bapak dengan jawaban yang panjang lebarnya. Semoga ke depan bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi apa saja langkah konkret? Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kita terus berkolaborasi, berdiskusi. Jadi kesimpulannya adalah dalam menentukan visi, tujuan, harapan, keinginan, mimpi kita sebagai seorang guru untuk anak-anak didik kita adalah terus berkolaborasi, berusaha selalu mengedepankan harapan dan keinginan kita yang kita ingin wujudkan terhadap siswa-siswa kita, dengan menuntun siswa agar mereka bisa mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang mengena, agar mereka dapat hidup selayaknya, setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya menjadi warga masyarakat. Seperti itu pokoknya. Monggo Bapak, saya minta kesimpulannya dari diskusi ini. Dari CGP-nya, oh kayak dari masa. Terima kasih Bapak Ibu. Ini untuk kesimpulannya tadi yang dari pembuatan visi perubahan melalui ini untuk apa ya, kesimpulan dari diskusi penyusunan visi dan prakarsa perubahan melalui kalimat tumpang dan tadi model baja ya, lewat inquiry apresiatif ya. Kesimpulannya adalah jadi kita dalam membentuk visi kita itu yang pertama menurut kepala sekolah sendiri juga harus berkolaborasi ya. Tanpa adanya kolaborasi pembuatan visi itu tidak dapat tercapai. Yang kedua adalah
harus punya mimpi ya, mimpikan murid. Kalau mimpikan murid itu yang harus yang maksimal ya, yang bagus-bagus ya. Jadi mimpikan murid yang seperti apa ya. Berarti harus berkolaboratif, bekerja sama, dan juga harus direncanakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan dalam proses diskusi penyusunan visi dan prakarsa perubahan untuk CGP angkatan 11 sampai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, tadi kepala sekolah sudah antusias sekali dan juga sekaligus untuk merefleksi. Untuk bagian saya itu penutupan dan refleksi dan penutupan. Tapi tadi refleksi sudah disampaikan sama Bapak. Karena saya itu ini sosok pemimpin yang menggambarkan utuh gitu ya. Maksudnya itu aktif utuh sepenuhnya. Biasanya kan kalau kepala sekolah ada kegiatan, terus ada kepentingan apa, meninggalkan ruangan. Boleh tepuk tangan lagi nggak buat kepala sekolahnya? Ini salah satu bentuk kolaborasi yang utuh, yang kompak. Tadi kepala sekolah menyampaikan kalau tanpa ada kolaborasi kerjasama yang utuh, yang kompak, itu visi itu nggak akan berjalan. Seperti itu yang saya tangkap. Terus saya membaca visinya itu sangat bagus sekali Bapak. Mewujudkan terwujudnya pembelajaran sepanjang hayat nih Pak. Itu yang saya bayangkan, yang saya pikirkan. Kalau seandainya boleh Pak, dari Karangdawa itu nanti sedulur-sedulur saya, anak saya nanti sekolah di sini Pak. Karena itu visinya itu sepanjang hayat. Ya, jadi dimanapun tetap harus belajar Pak. Yang dipikirkan saya itu kapanpun itu belajar. Contohnya saya di sini di SD Fakulat 03, ini saya lagi belajar Pak. Belajar bagaimana menciptakan suasana yang kolaboratif. Kepala sekolah dan rekan gurunya itu aktif membersamai dalam kegiatan seperti ini. Itu salah satu ilmu yang saya dapat pada kali ini. Dan juga di sini yang saya lihat tidak ada senioritas, semua tidak ada egonya, semuanya sama. Di sini mau berdiskusi dan mau melengkapi apa yang kurang. Itu saja Bapak dari saya. Terus untuk program kedepannya, untuk CGP-nya sudah bagus. Cuman saya lagi menunggu program-program yang terlihat itu belum ada di visi, itu belum lihat ya, saya belum nampak, belum lihat apa yang sudah dijalankan dan apa kedepannya nanti yang akan dijalankan. Ya, sekali lagi dari saya cukup. Bila ada kata yang salah dari saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sudah disampaikan komplit sama Pak Gusari ya. Sedikit menambahkan dan menekankan lagi kepada CGP, terutama kepada CGP. Betul sekali pada poin yang disampaikan Pak Gusari di bagian akhir kaitannya dengan tadi yang sudah dibahas pada sampai di prakarsa perubahan yang tujuannya untuk mencapai visi. Tadi belum sempat ada kesepakatan prakarsanya apa sih, programnya apa sih untuk mencapai visi ini. Harapannya nanti bisa ditindaklanjuti terutama oleh CGP, yang ini 2 CGP yang sudah jalan ini. Kemarin juga sudah punya prakarsa perubahan kaitannya dengan pembelajaran yang inovatif tadi. Sebenarnya itu kalau nanti ditindaklanjuti kemudian diwujudkan dalam aksi nyata, itu adalah salah satu prakarsa yang sudah mengacu untuk pencapaian sebuah visi tadi ya Bapak. Nah, harapannya itu saja. Kedepannya mudah-mudahan SD Negeri Pakulat 03 ini lebih berprestasi lagi, lebih menjadi figur SD yang mungkin mempunyai pembeda dari SD lain, karena di sini sudah mulai berangkat CGP keduanya dan harapannya nanti disusul GP-GP berikutnya. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf saya dan Pak Gusari apabila
ada kekurangan, kesalahan dalam pendampingan hari ini, saya berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktunya untuk menutup kegiatan diskusi hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk apa? الذي وصف برسول على الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وتركنا وتوفينا وعلى محمد اللهم صل وسلم وبارك على الحمد لله رب العالمين لمن شئتنا نحن من هذه من ذات المثيلة يا ربنا ولك الحمد ومن يسوع ومن يقف بجلال وجهه وغير السلطان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى نشيده اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وسعادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حبب علينا في شفاعة الموت ونجاة من النار والغفار جالسا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih untuk penonton.